Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Sobat Muardi serta Sobat penyintas autoimun yang ada di Facebook, Instagram, dan Sobat Muardi yang juga ada di Facebook dan Instagram kita. Ya, ini hari spesial karena sekarang saya ada di secangkir kopi hangat, tetapi saat ini saya yang menjadi hostnya. Sedangkan narasumber kita spesial sekali, yaitu Dr. Agus Joko. Ya, selamat pagi Dr. Agus Joko. Selamat pagi, ini. Alhamdulillah. Iya nih dok, ini sekarang. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat nih. Sehat, harus sehat semuanya. Ini edisi spesial ya dok. Iya, ini edisi spesial, jadi memang agak-agak gimana ya. Jadi kita ini pengen mendengarkan ilmu dari Dr. Agus Joko, terutama materi yang sekarang ini tentang Sjögren syndrome. Kira-kira gimana dok tentang Sjögren syndrome itu? Atau Dr. Agus Joko mau menyapa dulu dok? Iya nih, ini harus kita sapa dulu ya, karena memang ini masih, ya mungkin masih pandemi ya Dr. Yulia ya. Iya dok. Jadi tetap apapun kita sapa dulu yang Sobat Muardi ya, selamat pagi semuanya, semangat pagi nih ya. Dr. Yulia tadi sudah menyampaikan di awal tetap semangat ya. Untuk yang penyintas autoimun nih ya, Dr. Yulia kita sapa ya. Ini kan dari alergi imunologi Internet Solo ya, penyintas autoimun. Ini saya sapa semuanya nih. Pokoknya nanti silahkan bertanya, nanti tanya ke Dr. Yulia. Sekarang kan edisi spesial, jadi Dr. Agus Joko akan mengeluarkan semua ilmunya ini. Ya, yang pasti harus semangat ya dok ya. Semangat, iya. Tetap hari baru nih dok. Iya. Walaupun apapun tetap ini ya, Dr. Yulia. Maaf, apa itu istilahnya itu? Tadi pandemi ini kita belum juga menyampaikan pandemi ya, Dr. Yulia. Iya, Namanya betul, juga dok. pandemik. Tetap pesan saya ya untuk semuanya, pandemi COVID ini segera belum berakhir. Yang terjelas tetap protokol kesehatan 5M ya dijalankan dengan baik. Terus kemudian vaksinasi yang merupakan program pemerintah harus kita wajib ya untuk membantu menyukseskan biar semuanya terbebas dari COVID-19. Dan juga biasanya dari saya ada tambahan nih Dr. Yulia, 3B ya. Berdoa, beristighfar, sama bersedekah. Jadi insya Allah nanti kan bagus semuanya. Jadi tetap batin harus juga ya dok ya. Senang. Iya, senang betul sekali dok. Jadi ini nih dok, kan seperti yang judul kita nih dok tentang Sjögren syndrome. Nah kayaknya ini cocok nih sama yang lagi dikenakan sama Dr. Agus Joko. Ini apa dok? Warnanya atau mungkin ada arti tertentu? Iya ini bagus ya nih ya. Ini bagus keren nih. Mungkin yang dari sebenarnya sih tidak ada arti khusus. Sebenarnya kan gini dok. Ini kan baju Sjögren. Jadi ada Yayasan Sjögren Syndrome Indonesia ya. Itu ada yang namanya Yayasan Sjögren Syndrome Indonesia yang kebetulan kan ini di Jakarta sebenarnya ya. Kita juga termasuk, saya Dr. Warigit juga masuk di dalam jajaran untuk yang itu di pengurusan ya di Yayasan Sjögren Syndrome Indonesia. Itu ya. Ini bajunya memang warnanya kombinasi kita yang buat loh sama Dr. Warigit ya. Kita buat nih, jadi bagus sekali ini. Ada warna, kombinasi warna juga ikut colok ya. Berarti memang sampai ada ininya ya dok ya, pengurusannya ya dok. Ada ya Sjögren syndrome. Kebetulan untuk yang dewan, saya termasuk jajaran dewan pembinanya. Terus kemudian Dr. Warigit itu ketua hariannya, ketua Yayasan Sjögren Syndrome Indonesia sampai sekarang ya. Kantornya di mana dok? Di Jakarta? Di Jakarta ya, karena kita Jakarta. Jadi walaupun memang ketuanya dulu ada di Solo, sekarang di Semarang ya. Saya juga Dewan Pembina juga di Solo, jadi tidak apa-apa. Yang penting sana kan ada yang jalankan. Iya sih ya dok ya. Yang penting tersampaikan dok. Iya, betul sekali. Jadi ini dok, kita kembali lagi ya dok ya. Ini kan tentang Sjögren syndrome nih dok. Mungkin Dr. Agus Joko bisa nih dok jelaskan ulang lagi dok, dikit lagi. Apa sih dok Sjögren syndrome itu dok? Iya, betul. Terima kasih Dr. Yulia. Sobat Muardi ya, penyintas autoimun ya, apalagi kalau penyintas autoimun yang sudah mengalami, mengalami sendiri Sjögren syndrome ya. Ini kan beda cerita kalau secara teoritis seperti itu. Sjögren syndrome itu sebenarnya ada salah satu jenis autoimun. Intinya gitu aja dulu. Jadi mungkin Sobat Muardi kan bingung juga ya Dr. Yulia. Jadi Sjögren syndrome adalah salah satu jenis penyakit autoimun. Itu dulu nomor satu.
Yang kedua kali dulu memang dikenalkan pertama kali memang oleh Dr. Sjogren ya, Dr. Sjogren ya. Jadi beliau yang menyampaikan, akhirnya dinamakan sampai sekarang penyakitnya penyakit Sjogren syndrome ya, karena sindrom berarti adalah kumpulan gejala yang jadi satu terus akhirnya jadi sindrom. Karena sindroma yang Sjogren ini bisa membuat ataupun kelainannya itu di berbagai macam organ ya. Dari intinya nomor satu adalah kering, Dok Julia. Intinya adalah kekeringan atau sikas sindrom. Jadi suatu kombinasi, suatu kumpulan kekeringan di berbagai macam, dari mata, dari mulut, dari kulit ya semuanya, dan mohon maaf sampai vagina juga semuanya jadi kering. Jadi intinya kering di seluruh tubuh. Nah, jadi paling gampang seperti itu. Jadi sindroma Sjogren adalah sindrom kering ya, sikas sindrom atau sindroma kering, berbagai macam kena ya. Jadi itu yang paling jelas seperti itu ya. Dari Sobat Muardi, penyintas autoimun yang sudah yang mengalami sindroma Sjogren mungkin sudah mengalami sendiri ya bagaimana rasanya seseorang itu terkena sindroma Sjogren ya. Ini sindroma Sjogren ini bisa sebagai sesuatu yang primer, maksudnya memang murni sindrom Sjogren, tapi juga ada yang memang dia itu sekunder. Jadi ada penyakit autoimun yang lain, terus kemudian sindrom Sjogren ini sering numpang ikut keluar. Misalnya dengan lupus dengan Sjogren, kemudian rheumatoid dengan Sjogren ya. Kemudian myositis, myelomyositis, dermatomyositis, semuanya sklerosis sistemik juga diikuti oleh Sjogren, bisa. Jadi memang sering numpang. Yang agak sering diikuti itu rheumatoid arthritis biasanya, itu sering diikuti oleh Sjogren syndrome ini. Itu dulu mungkin untuk yang sebagai pembuka ini ya, biar nanti Sobat Muardi dan penyintas autoimun ini biar pada tanya ya. Iya, karena kan bagaimanapun tetap nih ya Dok ya, ini kan penyakitnya tidak banyak nih Dok. Nah, mungkin kan ada Sobat Muardi atau penonton yang masih baru dengar Dok. Jadi sebelum kita lanjut, kita pengen tahu dulu apa sih Sjogren syndrome itu. Nah, kan tadi udah dijelaskan sama Dokter Agus Joko. Sekarang Dok, kira-kira kan tadi sudah dijelaskan juga tentang tanda dan gejala. Kira-kira ini yang paling menonjol gejalanya apa Dok? Karena kan kalau misalnya kering ya Dok ya, kita itu terutama wanita nih Dok, kan kering yang seperti apa sih Dok yang bisa dikatakan Sjogren syndrome? Terus kalau misalnya sudah kita merasa kering, kita harus kemana Dok? Gitu. Iya betul sekali, ini memang Sobat Muardi penyintas autoimun ini alami ya. Saya harus nyampaikan juga dulu ini apa. Sjogren syndrome ini memang seringnya adalah di usia-usia dekade 4 ya, 4, 5, 6 lah ke atas ya. Jadi usia-usia 40 tahun ke atas paling sering, tetapi usia di bawah 40 tahun juga iya bisa kena. Jadi intinya semua umur bisa kena, tetapi memang tersering adalah 40 tahun ke atas. Memang ini ada hubungannya juga dengan hormon estrogen sebenarnya ya. Salah satunya adalah hormon itu. Jadi paling gampang adalah seperti ini. Kalau kita ada keluhan ya, misalnya saudara kita, teman kita, atau kita sendiri mengalami, kok mata saya gampang mudah ini ya, mudah kayak orang kelilipan ya, panas, rasanya panas, ada yang ganjal, terus kemudian kesulitan untuk menelan, mudah kering, tetapi tidak ada penyakit yang lain, misalnya sakit gula ya, agar sakit gula, terus tidak mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mengurangi kelenjar air liur ya, kan ada juga obat-obatan tertentu yang memang efeknya itu. Jadi tanpa konsumsi obat, tidak ada penyakit-penyakit gula ya, ataupun penyakit yang lain, yang kronis lain, seperti misalnya juga ada penyakit, karena penyakit hati kronis juga bisa, ataupun penyakit akibat virus ya. Kalau memang tidak ada semuanya, mengalami keluhan seperti itu, dan terutama wanita, itu perlu dipikirkan suatu kondisi sindrom Sjogren ini ya. Karena memang perbandingannya 9 sampai 13 banding 1 ya. Tinggi sekali. Jadi memang banyak sekali yang terkena oleh wanita dibanding laki-laki. Ya tadi ada hubungannya dengan hormon estrogen tadi sebenarnya ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai ya. Jadi kalau mohon maaf kalau Anda seorang wanita terus kemudian di usia udah dekade ya 3, 4, 5, 6 ke atas,
mengalami kekeringan tanpa ada penyakit lain, tanpa konsumsi obat tertentu, penyakit-penyakit yang tertentu atau keganasan, kanker segala macam, mengalami hal tadi, matanya mulai gampang kering, terus kemudian mulutnya juga sering haus, ya, mudah kering, kulitnya juga kering, dan mohon maaf misalnya menstruasinya sakit sekali kadang, itu perlu dipikirkan adanya suatu sindrom Sjogren. Secepatnya kontrol ke dokter, ya. Dokter yang menangani ini ya, kalau yang usianya di atas 18 tahun ke atas ya spesialis penyakit dalam, ya dok ya. Iya, betul dok. Kalau di bawah itu ya ke dokter anak. Tapi memang jarang sekali kalau anak-anak terkena ya. Memang seringnya adalah orang-orang dewasa. Karena hubungannya tadi dengan menstruasi juga salah satunya. Terus ini kan dok, apa namanya, kalau misalnya matanya kering gitu, terus kita ke dokter lebih baik. Biasanya kan keluhannya kadang mata kering duluan ya dok. Ke dokter mata dulu atau ke penyakit dalam dulu dok? Boleh sebenarnya cek ke dokter mata dulu enggak apa-apa. Ke dokter mata enggak apa-apa ya. Dokter mata dalam artian nanti biar dievaluasi sebenarnya ada kelainan enggak di matanya. Kalau memang enggak ada kelainan di mata, kan kadang kelenjar air matanya kan mungkin ada gangguan, ada peradangan, ada sumbatan atau apa kan dievaluasi dulu. Kalau memang enggak ada dan kemudian bisa lakukan, biasanya dokter mata juga bisa langsung melakukan pemeriksaan ini, produksi air mata, ya. Dan namanya tes shimmer, ya, shimmer test itu dengan ditempelkan kertas, nanti akan dilihat produksi air matanya itu seberapa sih, normal enggak sih, kan gitu, ya. Oh, bisa ya dok ya, bisa, seperti itu ya, ya dok? jadi bisa ya sobat Muardi dan penyintas autoimun, jadi bisa langsung dites, nanti oh ternyata ada kering, normalnya sekian, dia kurang dari sekian, nah otomatis ini berarti ada sesuatu. Nah nanti biasanya dari dokter mata akan mengkonsulkan ke dokter penyakit dalam, dalam untuk dievaluasi lebih lanjut. Ataupun langsung ke dokter spesialis penyakit dalam juga nggak apa-apa, lebih bagus. Karena kan nanti kita akan secara komprehensif mengevaluasi, ya dok ya. Mungkin apakah terkait punya penyakit yang tadi, penyakit gula, DM, atau punya sedang konsumsi obat-obatan, ya, atau penyakit-penyakit yang lain, hati yang kronis dan sebagainya, itu dievaluasi sekalian. Ya, nanti baru dari dokter penyakit dalam biasanya akan menyampaikan atau mengkonsulkan ke dokter mata untuk dievaluasi jumlahnya air mata. Normal enggak? Terus kemudian kelenjarnya air mata mengalami gangguan enggak? Atau ada sumbatan enggak? Itu kan juga harus dievaluasi. Nah, nanti baru bisa kita tegakkan apakah ini suatu kondisi yang sindrom Sjogren atau bukan. Nah, boleh, enggak apa-apa. Ke mata dulu enggak apa-apa. Ke dokter penyakit dalam dulu enggak apa-apa. Ya. Kira-kira seperti itu tuh ada pencetusnya nggak sih dok? Mungkin habis sakit, terus tiba-tiba muncul gejala mata kering, atau misalnya terlalu banyak nonton layar. Drakor. Ya. Kalau yang zaman sekarang kan drakor ya dok, sampai begadang. Nah, itu bisa nggak sih dok sebagai pencetus? Atau tiba-tiba aja muncul gitu dok? Ya, oke. Jadi memang, jadi untuk yang Sjogren syndrome ini sebenarnya gini, Dr. Yulia. Jadi kalau kita bicara penyakit autoimun umumnya, ya umumnya semua penyakit autoimun sama, mirip-mirip semuanya. Jadi faktor psikis, faktor fisik itu juga mempengaruhi semuanya. Jadi ada psikis, terutama psikis kalau wanita kan, mohon maaf kan wanita kan, ya mohon maaf baperan kan. Lebih baperan, laki-laki udah baperan, ditambah nanti ada autoimun lebih baperan, sehingga itu bisa memicu atau membuat flare autoimunnya, satu itu ya. Nah, ditanya, kalau tanya Sjogren syndrome ini bagaimana, ini juga sama tadi, mirip. Jadi seseorang itu harus punya bakat dulu, ya. Ada bakat autoimun dalam tubuhnya. Bakat itu bisa sama Sjogren syndrome, bisa juga yang berbeda. Dalam artian kalau sama itu misalnya dari orang tuanya atau kakek neneknya lah itu punya autoimun. Ada juga yang punya autoimun tapi nanti jenisnya lain, misalnya neneknya jenisnya mungkin lupus, terus nanti ibunya jenisnya sklerosis sistemik, nanti anaknya cucunya berarti itu punya Sjogren syndrome, bisa juga. Jadi sudah memiliki bakat dulu satu. Yang kedua kali ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dia. Atau faktor lingkungan banyak sekali ya. Sinar UV dan sebagainya, terus paparan radiasi, paparan itu kan juga mempengaruhi. Ditambah ini yang terakhir, ini juga perlu diwaspadai ya Dr. Yulia, karena saya punya pasien beberapa itu dengan adanya terkena COVID, ya, penyintas COVID,
itu bisa muncul itu nanti apa autoimunnya muncul, Autoimunnya. atopinya, alergi juga muncul. Saya punya pasien beberapa ya. Jadi dia tidak pernah mengalami apapun sebelum terkena COVID. Setelah kena COVID akan muncul ya, muncul autoimunnya. Tetapi sebenarnya COVID ini tidak terus menyebabkan autoimun, tidak. Hanya sebagai salah satu yang mencetuskan, yang dia udah punya bakat autoimun, terus pola hidupnya yang itu, yang paparan lingkungan yang mendukung juga ditambah lah ini yang COVID ini yang akan mencetus, membantu mengeluarkan. Jadi bukan, jadi jangan salah tangkap, bukan COVID menyebabkan autoimun, tidak ya. Tetapi sudah punya bakat, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, ada sistem imun yang mengalami disregulasi nggak bagus, ditambahi virus COVID lah itu keluar autoimunnya. Ya. Ini banyak seperti itu. Jadi jangan salah tangkap nanti. Oh berarti kalau kena COVID nanti besok autoimun, enggak seperti itu ya. Gitu. Tapi lebih ke pencetus tuh nanti kalau misalnya sudah pasiennya sudah terdiagnosis autoimun, harus kira-kira tahu pencetusnya apa ya dok ya. Jadi untuk jaga-jaga jangan sampai kira-kira bisa dihindari pencetusnya, lebih baik dihindari gitu ya dok ya. Iya, betul. Nah ini sesuai judul nih dok. Kalau misalnya pasien sudah ketahuan tentang Sjögren syndrome, terus mungkin nanti aja deh, mungkin kalau keluhannya dianggap tidak terlalu berat, mungkin nanti aja deh berobatnya gitu. Atau misalnya sudah berobat tapi putus di tengah jalan, efek sampingnya atau komplikasinya apa sih dok? Kalau sampai seperti itu. Gini, ini Sjögren syndrome ya. Ini memang tadi kan salah satunya yang terbanyak kan memang karena faktor mata ya. Intinya matanya kering, mulutnya kering, semuanya jadi kering. Satu, kalau matanya kering lama-lama tetap rusak kan, kornea kan tetap rusak ya. Karena kan produksi kelenjar air mata yang berkurang, jadi kan pelumasan mata kan juga mengalami kekurangan. Sehingga mata jadi kering, kemudian bisa menyebabkan kerusakan kornea, akhirnya kan juga mengganggu penglihatan. Dan salah satu yang sering juga, yang ya mungkin tidak begitu banyak, sekitar 4% sampai 6% itu bisa memunculkan suatu kondisi kanker atau tumor ya, getah bening namanya limfoma ya, bisa menyebabkan suatu kondisi limfoma, walaupun memang tidak banyak, tetapi itu harus diwaspadai ya, nanti ada benjolan ya di sekitar leher gitu keluar, harus hati-hati. Penderita seorang Sjögren syndrome dengan ada benjolan di leher harus hati-hati, apakah itu suatu nanti komplikasi. Salah satu komplikasi dari Sjögren syndrome adalah limfoma atau kelenjar, kanker kelenjar ya. Itu perlu diwaspadai ya. Dan juga adalah kalau seorang ibu ya, seorang ibu dengan Sjögren syndrome hamil ya, dengan anti-Ro yang positif, itu bisa mengakibatkan anak yang dikandung itu mengalami gangguan atau cacat di jantung ya, katup jantung ya, katup jantung kognital atau bawaan. Jadi karena bawaan itu, kalau punya anti-Ro yang positif, Sjögren syndrome anti-Ro-nya positif, 2-4% bisa mengalami suatu kondisi kelainan jantung bawaan di katupnya, di klepnya. Jadi makanya harus hati-hati ya, hati-hati untuk yang para penyintas autoimun yang terutama Sjögren syndrome ini, tetap saran saya minum obat harus rutin ya kan, mengatur pola hidupnya juga bagus. Ya, baik pola hidup itu ya mulai dari fisik maupun psikisnya ya kan, pola makannya dan sebagainya. Ini harapannya adalah biar tidak memunculkan komplikasi di kemudian hari, dan juga tidak memunculkan autoimun yang ikut keluar. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, autoimun ini kalau satu keluar, ini bisa juga ikut yang lain juga keluar, muncul, karena kan kondisi ini kan nggak terkontrol dengan baik kan, tidak terkontrol dengan baik, kemudian nanti autoimun yang lainnya ini juga akan muncul, ngikut dia akan keluar keluar. Jadi kan akhirnya komplikasinya lebih banyak, tidak hanya yang komplikasi dari Sjögren syndrome, tapi komplikasi dari autoimun yang ikut muncul tadi juga keluar kan, banyak. Iya, teman-temannya ikut diajak, nanti memang ya. Anu sih seneng bergaul jadi diajak bareng-bareng keluar. Iya, sebenarnya ilmu baru juga nih dok, karena ya tidak dibayangkan ya, ternyata kok komplikasinya juga cukup berat ya dok ya, apalagi sampai cancer. Bagaimanapun cancer kan cukup ya buat orang ya shock lah ya, mungkin dok, istilahnya orang awam ya.
Nah, itu mungkin pentingnya kita mengetahui gejala awal, kemudian apa yang harus dilakukan supaya segera ketahuan, kemudian diterapi ya dok ya, agar tidak terjadi komplikasi. Mungkin kita sapa dulu dok dengan sobat yang ada di Facebook dan Instagram yang di Muardi. Ini sudah mulai ada pertanyaan. Ini dari Ibu Wina Asri. Assalamualaikum Dr. Yulia dan Dr. Agus Joko. Dok, saya autoimun dengan SLE, Sjorgen syndrome, RA, HNP, spondylosis, colitis, IBD, dermatitis atopi. Dok, apakah kekeringan mata karena Sjorgen bisa mengalami glaukoma atau sampai kebutaan dan kekeringan pada kelenjar saliva yang berefek sulit menelan obat yang efektif, dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Wina. Nah, mungkin ini ya dok ya, bertanya nih kira-kira efek sampingnya bisa nggak dok sampai seperti itu dok? Iya, ini makasih ya Mbak Win Nasri ya Mbak Win. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan sebenarnya kalau yang Sjorgen syndrome ini ya kelainan memang tetap tadi kan di kelainan di mata. Pertanyaan adalah apakah mata kering nanti bisa mengalami glaukom ya atau sebagainya. Tapi intinya kalau yang ditanya bisa tapi walaupun persentasenya tidak banyak ya. Bisa sih bisa. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kekeringan ini ya. Kekeringan ini yang penting. Jadi kalau ditanya, oh dia komplikasi mata apa, nomor satu bukan glaukomnya, tapi nomor satu tadi karena kering tadi, otomatis kornea depan ini kan rusak, ya kan? Kita berkedip itu kan sebenarnya kan melumasi kornea, sehingga kornea ini kan jadi basah. Kalau nanti kering, ini otomatis kan rusak, ya rusak. Jadi otomatis kornea tidak jernih lagi, mengalami pengkaburan, kita sulit pandangannya sulit, ya. Glaukom juga bisa ya sebenarnya, tapi jarang sekali timbul ya, walaupun memang bisa. Dan juga nanti ini pada kelenjar saliva yang berefek sulit menelan. Nah, ini sebenarnya kalau sulit menelan tadi, jadi memang gejalanya memang khasnya di situ ya. Jadi khasnya Sjorgen syndrome adalah kerusakan di kelenjar mata dan di kelenjar saliva atau air liur. Ya kan? Kalau ada kerusakan berarti produksinya air mata dan produksinya air ludah itu kan mengalami penurunan. Kalau air ludahnya mengalami penurunan, otomatis kan juga kesulitan menelan, ya pasti, ya. Tetapi solusinya apa? Paling gampang, sering minum, ya. Sering minum sedikit-sedikit dulu nomor satu, ya. Jadi merubahlah pola hidupnya satu, misalnya minumnya harus sering, sedikit tapi sering. Hindari udara-udara yang terlalu kering, ya, kering dalam artian di dalam ruang ber-AC lama itu juga membuat kering, ya kan? Terus di ruang luar, ya, di luar terlalu terik sinar matahari, banyak polusi, itu juga menyebabkan kekeringan juga. Jadi kesulitan untuk menelan, ya. Dan nanti baru ditambah asupan makanan harus bagus, ya, asupan makanan juga harus bagus dalam artian vitamin juga harus cukup, ya, jumlahnya harus cukup, nutrisinya harus bagus dulu. Nah, nanti baru ditambahi obat-obatan. Obat-obatan bisa topikal yang di lokal aja, yang obat kumur ataupun obat yang tetes mata. Dan nanti bisa ditambahi obat yang harus diminum, ya. Obat yang diminum bisa nanti untuk ngontrol semuanya. Jadi jangan tergantung hanya dari obat, ya. Obat misalnya hanya obat mata, obat yang diminum ya enggak. Semuanya harus dilakukan bersama-sama, ya kan? Karena kan untuk mengontrol kondisi autoimun itu memang kita harus komprehensif ya Dr. Yulia. Jadi komprehensif enggak bisa cuma hanya saya hanya minta minum obat aja ya enggak bisa. Atau misalnya tetes saja ya enggak bisa. Jadi semuanya dijalankan. Apalagi stres, cemas, kemurung, wah itu susah. Iya, betul. Itu pasti jatuh lagi, ya. Jadi tetap ya dok ya, kita tuh harus membuat lingkungannya juga mendukung ya. Jadi kalau misalnya kerjanya di tempat ber-AC ya mungkin solusinya jangan di tempat yang ber-AC terlalu lama. Di dalam AC nanti keluar, terus nanti masuk. Jadi seperti itu. Kita pintar-pintar ngatur aja. Ya, betul dok. Nah, kemudian pertanyaan ini masih dari Facebook dok. Dari Ibu Susilowati. Ya. Pagi dokter, saya dengan Sjorgen syndrome. Saat ini dilihat dari hasil lab D-dimer 1440, CRP-nya 6.
dikategorikan flare. Biasa saya konsumsi HCK dan MTX 3 tablet per minggu. Berhubung lagi flare, dosis ditambah 2 kali 1 tablet Sandimun yang saya konsumsi, kata dokter yang menangani efek COVID karena saya pernah kena. Apakah minum imunosupresan banyak seperti itu tidak apa-apa, Dok? Ya bagus sekali nih Mbak Susilowati ya. Ini tadi sudah sampaikan ya Dokter Yulia, bahwasanya ada yang kena COVID juga ya. Jadi memang ini serba sulit juga ya. Makanya kalau autoimun ada kena COVID memang agak sulit juga karena autoimun sudah sistem imunnya nggak bagus. Ditambah COVID yang menyebabkan sistem imun juga nggak bagus, jadi memang double dua nih agak sulit. Jadi yang terpenting adalah nomor 1, kalau untuk latihan nafas ya, nafas COVID itu kan nomor 1 terbanyak itu kan karena nafasnya bermasalah ya. Latihan nafas dulu aja nomor 1 ya. Nomor 1 adalah melatih nafasnya biar lebih bagus ya. Kita latihan nafas biar bagus dengan apa? Itu aja paling gampang adalah tarik nafas ya, tarik nafas sepanjangnya, kemudian ditahan sekuatnya, nahannya berapa. Kemudian dihembuskan ya, 5 menit, terus 10 menit, pagi, siang, sore gitu, latihan 5 menit, 10 menit ya, 3 kali. Itu untuk melatih saya belum jawab pertanyaannya, jadi untuk melatih nafas dulu. Karena COVID memang terbanyak di situ, ngos-ngosan nanti. Sampai 9 bulan ya, 9 bulan, 1 tahun aja masih sering ngos-ngosan. Jadi post-COVID ya, Dok? Iya, long COVID memang seperti itu. Ya. Kalau ditanya, apakah bisa mengkonsumsi obat yang banyak? Sebenarnya gini, kita lihat dulu ya, Dokter ya, dilihat dulu. Ini sebenarnya yang menyebabkan flare itu apa? Ya, kan banyak faktor, tidak hanya COVID saja loh. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Pola hidup nomor 1, ya. Apakah mungkin Mbak Susilowati ini sering kecapean, kurang tidur, pola makan tidak bagus, pola minumnya juga enggak, ya. Terus sering keluar, istilahnya itu keforsir tenaganya, itu terus atau sedang mengalami flu, sedang mengalami infeksi, itu juga harus diperhatikan. Itu ditangani dulu semuanya dengan baik ya. Kalau misalnya masih sakit, baru nanti dipikirkan diberikan imunosupresan lagi, jenis yang lain ya. Atau memang kita naikkan dosis dulu, imunosupresan itu naikkan dosis dulu, kemudian kita lihat naik dosis sekian ternyata belum mengontrol, berarti harus tambah jenis yang lain. Tetapi tadi yang penting adalah jangan mikir obat dulu, tetapi ngurubahnya tadi semuanya dulu. Infeksinya ditangani, pola hidupnya dirubah dulu ya. Baik fisik maupun psikisnya dikontrol dulu. Kalau semuanya sudah dikontrol kok ternyata masih belum, baru tadi pikirkan obat imunosupresan. Bisa tambah dosisnya. Kalau sampai maksimal nanti baru ditambah jenisnya ya. Dok, ya. Gitu ya Mbak Susilowati ya. Jadi pikiran seperti itu. Jadi kalau tanya banyak yang namanya orang kalau kasih berbagai macam obat banyak yang tidak baik kalau tanya ya. Tetapi itu tadi kalau memang diperlukan ya tidak apa-apa, tetapi dikontrol yang depan tadi ini dulu. Kontrol diperbaiki dulu ya. Jadi gitu ya. Tetap holistik ya, Dok ya, maksudnya. Iya, betul. Tetap yang di luar obat-obatan itu tetap harus dikontrol juga ya, Dok ya. Karena kan seperti yang udah dijelaskan oleh Dr. Agus Joko, pencetusnya banyak yang memperberat ya, Dok ya. Jadi tetap harus dikontrol. Ya, mungkin itu jawabannya ya, Ibu Susilowati. Saya tanya lagi, Dok. Oh, ini dari Ibu Susilowati masih ada pertanyaan. Di luar itu saya diresepkan Celebrex untuk sendi-sendi yang kesakitan. Ya, jadi memang ini ya mohon maaf. Keluhannya banyak ini kayaknya, Dok. Ya, ini kan sudah benar. Jadi Mbak Susilowati ya, ini kita mohon maaf, ini eterkoksip ya. Jadi udah nyebutkan itu. Jadi gini, itu untuk mengurangi sendi. Makanya tadi Mbak Susilowati saran saya adalah ya Dr. Yulia, coba yang tadi saya sampaikan diperbaiki semuanya dulu. Diperbaiki semuanya dulu. Terus nanti kalau memang belum terkontrol, baru nanti dipikirkan obat-obat jenis yang lain ya. Eterkoksip seperti ini kan untuk penghilang nyeri, anti nyerinya. Kalau memang diperlukan sih tidak apa-apa. Cuman kalau memang masih bisa ditahan, dikontrol dengan yang lain, ya memang tidak usah diminum. Tetapi kalau memang belum terkontrol, bisa diberikan ya. Jadi itu semuanya diatur dulu ya Mbak Susilowati ya, Dr. Yuliani. Iya betul, Dok. Ini memang agak sulit memang. Kalau autoimun memang semuanya bisa karena kena ya, iya, Dok. autoimun itu semua sensitif loh ya. Jadi ototnya sensitif, tulangnya, sarafnya. Apalagi sekarang ini kan sedang musim
istilahnya itu kalau saya nyampaikan tuh musim dinginnya orang Indonesia sekarang ini, musim berdiding nih ya. Ini kan dingin. Ini untuk orang normal pun dok ya, tanpa penyakit itu aja mengalami nyeri-nyeri ya, keototan, pegel semua kan. Apalagi yang penyintas autoimun pasti lebih sakit. Iya, dok. Mayoritas pasien saya itu mayoritas adalah autoimun, ini keluarnya sama. Jadi 90% ada keluarnya ototnya, linu, pegel semuanya, persendian, linu, sakit, ngetok-ngetok, sulit digerakkan, kebas-kebas, terus kemudian biru-biru ujung-ujung jari, itu semuanya akan dialami oleh penyintas autoimun rata-rata. Nah, solusinya sebenarnya jangan minum obat dulu, tetapi bagaimana membuat tubuh itu jadi hangat dulu, ya. Bagaimana dengan kaos kaki, dengan kaos tangan, ya kan? Kemudian kalau minum ya hangat-hangat aja, jangan terus minumnya es terus ya, pada sama aja kan biasanya yang temennya pada minum es ikut minum es, kan Iya, seperti dok. itu. Oh, Ya. yang hangat ini dok, biasanya makan bakso temennya es teh. Gimana tuh dok? Wah ini kalau mau bakso harus ngajak-ngajak nih. Kan yang saya baca juga dok, katanya kalau misalnya ada Sjogren syndrome itu dia juga bisa komplikasi ke paru-paru. Bener nggak dok? Ya bisa. Jadi Sjogren syndrome ini salah satu penyakit jenis yang sistemik ya. Jadi ya dokter ya. Jadi autoimun terbagi ada yang sistemik, ada yang hanya organ ya, single organ. Satu organ, ada yang banyak organ. Maksudnya sistemik itu banyak organ yang terkena. Nah, Sjogren syndrome termasuk yang banyak organ yang terkena, sama dengan lupus, rheumatoid arthritis, sklerosis sistemik, ya, MCTD, CIDP, semua itu beberapa yang beberapa organ bisa terkena. Ya, kalau tanya bisa kena paru bisa, tidak hanya paru, Sjogren syndrome mulai dari atas, dari otak kena, ya, bisa mengalami neuropati atau encefalopati. Jadi pasien itu mengalami peradangan di otak, akhirnya tidak sadar, kejang, koma, segala macam bisa. Ya kita memiliki pasien beberapa itu ya, yang mengalami, mohon maaf, sampai kejang, ya, koma. Terus kemudian ke mata juga bisa, tadi saya sampaikan, di ototnya, otot semuanya, jantungnya, parunya juga kena, lambung juga kena, ya. Terus kemudian di ginjal juga bisa kena, pencernaan juga bisa kena. Terus kemudian di mana, di tadi, di kalau wanita di rahimnya tadi ya, makanya mengalami menstruasinya sangat sakit ya, di vagina juga ya. Jadi semuanya bisa terkena imbas dari Sjogren syndrome ini. Wujudnya namanya kalau di paru-paru kan namanya adanya suatu peradangan. Kalau peradangan kan peradangannya apa ya, mengalami suatu hal atau suatu kondisi seperti peradangan autoimun yang jenis lain, sebenarnya sama, mirip-mirip ya. Nanti kita akan memberikan pengobatan yang sesuai untuk yang di paru-paru. Tetapi asal Sjogren syndrome itu terkontrol dengan baik, insya Allah komplikasi itu akan minimal atau tidak ada sama sekali. Ya kan dok? Yang penting kan seperti itu. Ya, jadi memang tetap bisa kemana-mana ya dok ya. Nah itu apalagi yang memang sudah terdiagnosis Sjogren syndrome. Jadi kalau misalnya ada keluhan, mending segera kontrol aja dok ya. Itu lebih baik ya. Mungkin ini ada pertanyaan dok dari Instagram. Ini dari Pinky Lorenza 18. Terima kasih pertanyaannya. Halo dok, saya penyintas poliomyositis 2 bulan ini. Ruang gerak lutut saya tidak bebas, sering nyeri hebat, mencengkram padahal sudah suntik lututnya beberapa, jari-jari kaki, tangan, bahu juga seperti kram hebat. Padahal hasil ANA-IF saya hanya hanya JO1. Itu bagaimana dok? Anak profilnya ya, Joan ya. Memang begini Mbak Pinky ya, Mbak Pinky Lorenza ya. Selamat pagi Mbak Pinky ya. Jadi ini salah satu penyintas autoimun ya. Kebetulan juga ini juga kontrol rutin nih di Muardi ini sama Pinky Lorenza ya. Jadi itu ya Mbak Pinky gini. Polymyositis ya, untuk sobat penyintas autoimun sekalian juga dan sobat Muardi, polymyositis juga yang belum paham ya. Jadi myositis itu, polymyositis adalah salah satu jenis autoimun juga ya. Salah satu jenis autoimun yang perlu dipahami oleh sobat Muardi. Kalau yang Mbak Pinky udah paham ya. Polymyositis, jadi ada peradangan di otot di berbagai macam tempat, tidak hanya satu tempat saja, berbagai macam tempat bisa kena. Jadi ototnya mudah sensitif ya, sensitif sekali, mudah meradang, mudah sakit. Itu kata kuncinya di situ.
Jadi kalau orang normal gerak biasa enggak apa-apa, tapi kalau ini gerak yang normal dengan yang durasi sama, itu sakitnya luar biasa. Itu memang beda, ya. Apalagi sekarang ini ya, Mbak Pinky, sekarang akhir-akhir ini Nyerinya dengan pengaruh sakit. cuaca juga ini ya. Ada pengaruh cuaca itu mempengaruhi juga ya Mbak Pinky, hati-hati. Tapi pengaruh cuaca ini mempengaruhi tidak hanya orang yang penyintas autoimun, orang normal pun dengan kondisi suhu udara seperti ini yang mengalami kerasa nggak enak di otot-otot sama saraf semuanya, ya. Nah ini juga, ini sudah disuntik lutut juga. Memang lututnya Mbak Pinky kan nanti kemarin saya lupa ya apa pernah difoto ya, kita lihat adakah suatu peradangan sendi namanya osteoartritis ya. Kalau memang ada peradangan sendi, ya mohon maaf Mbak Pinky, ini yang agak sulit adalah sebenarnya kalau sudah mengalami peradangan sendi seperti ini, harusnya itu mengurangi pekerjaan yang menggunakan lutut, jalan, berdiri, apalagi naik turun tangga itu dikurangi frekuensinya. Nah kan kita membutuhkan waktu untuk ini biar tidak meradang dulu ya, sendinya kan harus biar tidak meradang. Kan butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri kan ya dok ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai agak membaik, ternyata terus untuk jalan aktivitas lagi kan tambah meradang lagi otomatis kan ya, sakit lagi otomatis. Walaupun suntik ya, suntik itu sebenarnya adalah dia menambahkan cairan yang mana dalam tanda kutip adalah sebagai olinya ya, pelumasnya. Pelumasnya harapannya adalah persendian ini bisa bergerak dengan lebih licin, lebih smooth harapannya. Tetapi memang kadang tidak sesuai harapan ya dok. Ya, betul dok. Tidak sesuai harapan karena banyak faktor juga. Yang jelas ya Mbak Pinky, kurangi aktivitas ya. Kalau bisa loh ya, kalau bisa kurangi aktivitas, terutama yang menumpu tumpuan pakai lutut ya. Banyak berdiri, banyak jalan, naik turun tangga. Ini yang parah adalah naik turun tangga. Kalau ada lift, pakai lift dulu aja ya. Itu sangat-sangat merusak. Begitu ya. Jowan ini kan punyanya dengan polimyositis ya. Memang ini Jowan 1 mungkin +1 sudah saya lupa ya. Jadi seperti itu. Ini yang jelas anak profil ya, bukan anak IF ya. Anak IF mungkin 1 banding berapa itu kemarin Mbak Pinky ya. Ini anak profilnya, profil yang Jowannya ini yang positif. Yang positif ya dok ya. Memang kadang kan kalau kita nyeri, ada nyeri di kaki atau nyeri di mana di bagian kita kan malah kadang malah sering kita gunakan gitu dok kan. Masa sakit sih gitu. Iya, ternyata malah diistirahatkan. Iya lah, ini ya. ada juga nih terusannya ya wingi losan langkah untuk memperbaiki. Oh iya sama tadi ya. Langkah untuk memperbaiki kondisi kaki dan badan yang susah gerak lurus bagaimana ya dok? Gini tadi Pak Pinky saya tambahkan. Jadi tadi sebenarnya adalah kita tetap menggunakan dokter Yulia ya. Jadi kalau memang sudah mengalami kesakitan ya, kekurangan, tetap satu diistirahatkan itu bukan terus diistirahatkan sama sekali, enggak. Maksudnya tidak untuk menumpu. Misalnya dengan gerakan-gerakan apa ya, sambil duduk nanti menggerakkan sendinya, digerakkan pelan-pelan. Jadi tetap menggerakkan biar tidak kaku tetapi tidak membebani sendi. Ya, itu kuncinya di situ ya, Mbak Pinky. Kalau kita misalnya sudah mengalami kesakitan, kerusakan di sendi, ya dia jangan untuk ditumpu. Kalau tumpu kan tambah sakit. Tapi kalau untuk diam terus ya enggak boleh karena akan kaku. Digerakkan sesuai sendinya mana. Kalau sendi lutut kan berarti kan maju mundur. Nggak mungkin kanan kiri agak sulit ya. Kecuali sendi sini, sendi putar ini kan ada peluru, berarti kan bisa kemana-mana bisa ya bahu. Jadi tetap digerakkan sesuai sendinya, tetapi jangan untuk tumpuan berat badan. Itu kuncinya ya. Memang agak sulit, apalagi kalau udah kerja ya agak sulit nih seperti itu. Apalagi kebutuhan ya dok ya, harus jalan, harus aktivitas, kewajiban. Nah, mungkin itu jawabannya ya Mbak Pinky ya. Kita lanjut nih dok, yang di Facebook masih ada lagi dari Mbak Niken F. Larasati. Saya penyintas MCPD, ada SS, SSC, RA, vaskulitis dok. Post COVID tahun lalu saya jadi ada hipertensi pulmonal dok. Apakah itu juga komplikasi dari Sjögren syndrome-nya dok? Dan saya mengalami radang lambung sampai usus halus. Berdasarkan hasil endoskopi dok, apa itu juga karena SS-nya? Dan post COVID dalam sebulan ini
Saya sudah dirawat sebanyak 10 kali. Kenapa makin sulit? Keluhannya, masih ada ya. Kenapa makin sulit dikendalikan autoimunnya ya dok? Terutama nyeri sendi hebat sampai siku sulit untuk bisa diluruskan dan saat ini sudah swanek di jari-jari di masing-masing tangan dok. Obat-obatan termasuk imunosupresan sudah naik dosis. Harus bagaimana lagi ya dok? Nah ini kondisinya kok semakin lama kok semakin memberat nih dok. Ini Ya, kira-kira bagaimana dok? Ya. Terima kasih ya. Kasus yang sering nggak sih dok? Iya sebenarnya juga sering-sering juga ini Mbak Niken ya. Mbak Niken itu di mana ya? Kalau sekitar Solo Raya, pernah ketemu saya, ada lupa nih ya. Nanti kan sekali-kali bisa ketemu saya ya. Nanti kita evaluasi, kita diskusi ya. Kita evaluasi dulu ya Dr. Liliana. Karena apapun kan autoimun itu suatu kondisi yang sangat-sangat istilahnya itu unik, unik ya. Unik semuanya dalam artian ya. Apalagi mohon maaf ini Mbak Niken udah punya beberapa jenis autoimun ya, ada Sjogren syndrome, ada sklerosis sistemik ini ya, RA, vaskulitis ya. Hati-hati yang SSC ya, SSC sklerosis sistemik ya, systemic sclerosis ini salah satu komplikasi adalah bisa menyebabkan pulmonal hipertensi ya. Jadi peningkatan tekanan di dalam paru-paru ya, itu komplikasi SSC tadi, systemic sclerosis ya. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi gini, Mbak Niken. Ini Mbak Niken udah punya lebih dari 2-3 autoimun dalam satu tubuh, ya kan? Solusinya, saran saya adalah, ya mohon maaf, ini memang sulit dilaksanakan. Perbaiki diri sendiri dulu, ya. Dalam artian, seperti sering saya sampaikan, berbahagialah dari stres. Ini simpel sekali, tapi kalau dijalankan nanti efeknya luar biasa, sangat luar biasa ya. Terutama untuk yang autoimun ya. Autoimun itu karena semakin istilahnya itu kita itu stres ya, cemas ya, psikisnya itu terganggu, semakin flare. Diberi obat apapun tetap sulit ya. Jadi memperbaiki semuanya dulu ya, kondisi fisik maupun psikisnya dulu. Bisa nata hati ya, nata pikiran, pola hidupnya dirubah ya. Ada support dari keluarga yang penting ya. Support keluarga, keluarga inti, keluarga besar, saudara, kerabat, teman, wah itu sangat-sangat hebat sekali. Itu bisa membuat mudah remisi ya, mudah terkontrol dengan baik. Tetapi walaupun kita sudah berusaha dengan semampunya, tetapi misalnya, mohon maaf keluarganya, saudaranya, kerabatnya, nggak ada yang support, malah ada juga ya, beberapa ya, mohon maaf ada pasien-pasien mengalami kasarnya seperti malah dilecehkan, ditekan, akhirnya tambah ngedrop terus ya. Nah dengan kondisi ngedrop seperti ini, berarti membutuhkan obat-obatannya lebih banyak lagi. Dosis dinaikkan, jenisnya dinaikkan, tetapi tidak menyelesaikan masalah, ya. Ini penting sekali dimengerti ya. Dari siapa itu Mbak Niken ya. Itu yang terpenting seperti itu. Coba nanti Mbak Niken, coba nanti ketemu ya. Kalau bisa nanti coba nanti. Apa mungkin di bawah Mbak? Coba Mbak. Itu Mbak Niken tadi di mana ya? Saya lupa. Oh, udah ada ya. Ini ya. Jadi itu Mbak Niken ya. Nanti kalau misalnya bisa ketemu, kita evaluasi. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Ini udah flare terus nih, udah ada jari-jarinya udah rusak seperti itu. Apalagi kena COVID, tadi sudah saya sampaikan. COVID itu bisa mencetuskan autoimun yang awalnya itu diem, tidur, dormant, jadi muncul. Jadi flare ya, jadi hati-hati. Makanya nanti kok bisa sampai ini 10 kali ya, 10 bulan 10 kali mondok ya, berarti sebulan sekali mondok ini ya. Iya dok. Kan tetap apapun harus dievaluasi, kenapa ini kenapa seperti ini kan gitu. Ya toh Mbak Niken? Mungkin penyebab utamanya ya dok ya, pencetusnya. Oh ya. Oke, ini dari Mbak Niken ya. Di rumah. Saya tidak dapat support dok dari keluarga dan saya di rumah juga pendamping penyintas stroke dan HNP untuk kedua orang tua saya. Ya oke ya udah. Oke. Ya mohon maaf nanti ya. Ya. Oke, ini memang saran saya tetap diselesaikan dulu lah ya. Pokoknya ya itu harus di support dulu ya. Kalau bisa sih
ya semuanya harus disupport ya. Biar jadi untuk yang lainnya juga ya, untuk yang penyintas autoimun ya. Ini kalau bisa, pokoknya pesan saya tadi, kalau bisa usahakanlah kalau orang Jawa istilahnya dablek ya. Atau dablek itu kan ada juga ilmu dablek. Dalam artian dablek itu apa ya? Cuek ya. Iya, cuek. Agak cuek dalam artian ya sudahlah seperti ini, kalau memang tidak ada support ya kita agak cuek. Soalnya apa? Kalau kita sudah tidak ada yang support, kita malah jadi jatuh, rendah diri ataupun malah depresi. Nah itu malah memperburuk kondisi. Malah memperburuk iya. Ada juga yang penyintas autoimun yang mohon maaf kemarin sudah sampai meninggal juga ada karena gara-gara memang dengan suaminya juga ada seperti itu, jadi tidak support, akhirnya terus ngedrop jadi sakit, jadi ngedrop ya, banyak seperti itu ya. Tapi saya acungin jempol banyak, kemarin ada juga yang pasien saya itu mengalami lebih dari 10 tahun itu dengan keluarganya nggak bagus ya, tetapi sekarang udah bisa survive bagus sekali ya. Semangat semuanya untuk pokoknya penyintas autoimun, semangat semuanya. Hindari stres, berbahagialah ya, penting. Jadi mungkin yang paling pertama kalau pada pasien termasuk pasien saya dok, kalau saya diabetes tuh menerima dulu penyakitnya. Ini yang sulit menerima adalah kan gini dokter Yulia, kalau di gula kan tanda kutip DM itu kalau di masyarakat tidak seperti kalau kita mengidap autoimun jenisnya. Stigma di masyarakat kan karena DM kan udah lama ya, jadi udah bisa diterima ya. Nah penyakit autoimun kan baru ngetren kan akhir-akhir ini kan ngetren sekali, ngetren kan autoimun. Nah itu dalam tanda kutip adalah stigma masyarakat belum bisa atau tidak mau tahu tentang ini. Saya punya pasien juga seperti ini, bayangkan kalau sudah seneng ya ternyata tahu autoimun dari pihak yang mempelai lakinya, yang laki-laki itu kan semuanya akhirnya tidak setuju jangan dengan dia. Itu banyak saya mengalami seperti itu ya. Gitu ya itu sama dengan awal muncul tahun 80-an itu AIDS, ya HIV. HIV kan juga seperti itu. Stigma kalau kena HIV wah pasti parah. Ini juga sama, autoimun juga sama. Karena autoimun nanti kalau istrimu autoimun berarti nanti harus gini kan mesti seperti itu. Nah, itu mungkin DM dulu juga sama, tapi kan sekarang udah lama sih puluhan tahun, jadi kan mungkin bisa diterima ya. Seperti itu. Jadi memang ini agak sulit juga nih. Mungkin kita lihat di Instagram juga nih dok. Ada pertanyaan lagi nggak ya di Instagram? Coba kita ke bawah. Dari Mbak Ana ya, Ana Teknik. Kalau tenggorokan sering kering dan mata sering gatal, apa termasuk gejala Sjögren? Oh tadi sudah dok. Sedikit diulang. Ada lagi? Ya. Ini dari Mbak Novalia, Kanova. Pagi dok, maaf mau tanya, kalau Sjögren syndrome itu apakah juga mempengaruhi lendir vagina menjadi kering juga dok? Terima kasih. Mungkin sekalian dok, sama yang tadi. Oh iya, gini, jadi saya ulangi ya untuk Novalia dan untuk yang sobat Muardi dan penyintas autoimun ya. Saya ulangi, jadi Sjögren syndrome ini suatu penyakit autoimun khasnya mengenai kelenjar ya. Kelenjar mana yang tersering kena adalah kelenjar air mata, kelenjar air udah, dan juga yang lain ya. Intinya kata kuncinya adalah kering ya, sindroma kering. Makanya nama Sjögren syndrome adalah sindroma kering. Kering semuanya, kering kulit, semua lendir juga ikut kering. Ya mohon maaf sampai vagina pun juga ikut menjadi berkurang ya, jadi memang mengering. Makanya nanti kalau menstruasi juga sangat sakit sekali. Jadi salah satu tanda yang bisa diketahui oleh wanita adalah kalau menstruasinya nyeri hebat sekali, tanpa ada keluhan apapun, pikirkan adanya suatu autoimun terutama yang Sjögren syndrome ini. Memang karena yang sindrom Sjögren ini salah satu khasnya adalah nyeri hebat di menstruasinya. Selain penyakit yang lain, mungkin ada tumor di ovarium atau yang lain ya. Tetapi pikirkan adanya suatu sindrom Sjögren ini ya. Jadi itu ya di Novalia ya, sama tadi satunya. Jadi keringnya bisa di mana-mana, mata, mulut bisa, sampai nanti kan mengalami lambung juga mengalami gangguan, sering sebah, kembung ya, karena memang tadi harusnya kan banyak juga dikeluarkan asam lambungnya juga di kelenjar, tapi dia juga ikut terimbasnya, akhirnya jadi sakit ya. Jadi ada keluhan juga ya dok? Ada keluhan juga, makanya ini kan makanya yang Sjögren syndrome ini kan suatu penyakit autoimun yang
sistemik atau mengenai berbagai macam organ, tidak hanya mata dan mulut saja. Iya. Ini dari Instagram, apakah ada pertanyaan lagi ya? Coba kita lihat. Banyak sekali yang ikut ya, Yang join ya. banyak ini dok. Kayaknya kita beralih ke Facebook ya. Coba kita yang dari Ibu Sulistyo ini. SSC tadi ya. Saya SSC loh dok. Untuk mengurangi risiko pulmoner hipertensi bagaimana ya dok? Kebetulan saya itu juga ada diabetes, hipertensi, GERD, dan Graves dok. Bagus sekali nih ya, memang ada penyakit banyak ini. Nah ini gimana nih dok? Nah, tadi naik dulu Pak. Oke ya, Mbak Sulistyo ini ya. Jadi memang ini ya gini intinya, Mbak Sulistyo ini ya. Ini apalagi udah punya beberapa macam, minimal punya 2 autoimun, ada 3 ya. Ada Graves disease ya, kemudian ada SSC tadi. DM ini kan mungkin DM tipe 2 kali ya, udah tua ya. DM tipe 2, hipertensi, GERD itu kan juga bagian dari itu semua. Jadi kalau tanya bagaimana mengurangi risiko, begini. Kita jangan mikir obat dulu. Tetap apapun nomor 1 merubah pola hidup dulu, Mbak ya. Pola hidup itu adalah karena punya autoimun. Autoimun harus dijaga semuanya ya. Autoimun itu dijaga kondisi fisik maupun psikisnya itu untuk dulu nomor 1 ya. Psikisnya. Jadi pola hidup yang sehat, pola hidup yang bagus itu nomor 1. Nomor 2 adalah minum obat rutin, teratur ya. Teratur minum obat. Itu kata kunci juga. Karena kadang ya sudah enak, namanya juga ya tidak, ya istilahnya itu apa ya, tidak nyalahkan, namanya harus minum obat seumur hidup ya, setiap hari kan juga bosan pasti ada ya, kebosanan kan pasti ada, tetapi harapan saya adalah jangan bosan minum obat ya. Makanya ini peran support keluarga ini penting sekali ya, support dari pasangannya, suaminya, support dari keluarganya, kerabatnya, saudara itu harus mensupport semuanya. Ini hasilnya jadi bagus. Kalau ada yang mensupport semua kan otomatis, ada yang ingatkan, belum minum obat kan gitu, seperti itu. Ya, itu penting sekali nih. Ya, tidak hanya di autoimun sebenarnya. Di gula, di DM juga sama, ya kan? Penyakit kronis ya, HIV, TBC, semua sama. Harus ada yang ingatkan ini. Nah, jadi itu ya, merubah pola hidup. Yang kedua kali minum obat teratur, ya. Yang ketiga kali hindari infeksi. Ini ada hindari infeksi, ya. Apapun ada infeksi dihindari. Yang keempat adalah tadi berdoa sama bersedekah, insya Allah ya nggak kena hipertensi pulmonar. Itu yang penting seperti itu penting sekali. Jadi kontrol ini memang kontrolnya harus holistik ya semuanya. Jadi tidak bisa hanya cuma obat atau yang tidak bisa. Support ini penting tadi, seperti contohnya tadi, mohon maaf ini ya Mbak Niken ya, saya sebutkan ya Mbak Niken ini. Ternyata Mbak Niken ini kan juga tidak dapat support dari keluarga ya. Makanya ya tadi saya sampaikan di awal, ternyata Mbak Niken ini sudah dikasih obat macam-macam, ternyata hasilnya seperti itu. Berarti yang saya sampaikan tadi ternyata juga betul juga ya. Jadi memang sampai sekarang tidak ada support dari keluarga. Jadi sulit sekali kalau seperti ini ya. Kalau bisa ini memang memujudkan atau menumbuhkan rasa dari keluarganya untuk support itu agak sulit ya. Ya. Jadi ini ya dok ya, yang namanya juga autoimun ya dok. Imunnya kan dari dalam diri kita ya dok. Jadi kita juga berperan untuk mengendalikan imun kita ya dok, selain obat-obatan. Nah ini mungkin seperti Mbak Niken tadi dok, support system saya yang paling saya andalkan teman-teman sesama penyintas autoimun di komunitas autoimun dok. Termasuk teman-teman di WhatsApp grupnya autoimunnya Dr. Agus Joko. Berarti sudah dapat support nih dok, paling enggak ya. Ya minimal ya. Ini ini yang Sulistyo ini. Enggak, Sulistyo ini beda lagi. Beda lagi. Kalau yang Ibu Sulistyoni ini malah suami dan anak-anak juga mensupport. Ya bagus. Ya itu bagus. Itu penting sekali ya. Ya, makanya kita bikin acara ini juga supaya semua orang mengenal ya dok ya, Sjögren syndrome itu sebenarnya apa sih. Jadi tidak hanya yang terkena juga, tapi keluarganya atau lingkungan ini juga biar tahu kalau ini ternyata bukan penyakit menular ya dok, bukan penyakit infeksi, juga bukan penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, jadi tetap semua itu ada yang harus dilakukan ya. Jadi bisa nanti konsultasi langsung sama Dr. Agus Joko di mana dok?
Di mana coba yo? Kalau di bisalah di sini ya, kalau sekitar Solo Raya nanti bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Nanti bisa Senin, Selasa, Rabu ya, nanti bisa ketemu dengan saya. Ya. Dan nanti kita bisa evaluasi tadi ya, apa sih yang menyebabkan kondisi autoimunnya itu belum terkontrol, sering flare itu loh. Ini yang kita harus cari. Kalau hanya sekedar memberi obat sih ya mudah sih, tetapi apapun kan kita harus menyelesaikan sebenarnya kenapa gitu. Kenapa bisa sampai flare, kambuh segala macam. Ini kan yang terpenting kan itu juga ya. Jadi Ya, betul, selesai masalahnya nanti. Kalau kita hanya mikir oh ini flare tambah obat, tapi susah juga nanti. Iya dok, ya karena tadi itu autoimun tidak hanya dari obat-obatan terapinya, tapi juga dari dalam diri, lingkungan, stres juga harus dikendalikan, makanan juga ya dok ya, Ya, termasuk betul sekali. juga harus dijaga. Ya, apakah ada pertanyaan lagi baik dari Instagram atau dari Facebook? Oh ini oh nih. Ini yang Ibu Susilowati, apakah saya harus pindah dokter dok? Dulu saya sama dokter alergi imunologi berhubung di Semarang, tidak ada, saya ke rheumatologi. Silakan dokter Agus Joko. Oh Bu Sulistyawati di mana? Di Semarang ya berarti ya? Ya mohon maaf untuk yang sebenarnya sih nanti enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Jadi intinya gini aja, kalau untuk yang sampai sekarang sih untuk yang konsultan alergi imunologi kan di Provinsi Jawa Tengah kan baru ada di Solo saya sendiri ya, tidak ada yang lain. Tapi sebenarnya sih tidak apa-apa, di rheumatologi dulu juga tidak apa-apa. Ya nanti yang penting adalah konsultasinya sama teman sejawatnya di rheumatologi juga tidak apa-apa ya. Konsultasikan aja, jadi konsultasikan nanti biar dievaluasi sebenarnya sih kendalanya di apa ini kendalanya, ya kan? Tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kecuali terus nanti kalau kapan-kapan misalnya kepingin oh mau ketemu saya Dr. Agus ya main ke Solo. Jadi saya juga punya pasien dari Semarang banyak, saya dari Semarang ke sini ya. Misalnya Semarang kebetulan saya pasien-pasien juga dari jarak jauh ya, mulai dari Bandung, Bogor, Bekasi sampai Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo semua juga datang ke Solo ya. Semarang, Jepara, Rembang, Pati, Kudus banyak ya. Jadi tidak apa-apa nanti kalau misalnya pengen ketemu, tetapi dengan dokter rheumatologi tidak apa-apa, nggak apa-apa ya. Silahkan ke dokter rheumatologi juga nggak apa-apa, pas itu ya, nggak apa-apa. Jadi udah benar ya dok ya? Udah benar, nggak apa-apa. Ya? Udah benar, cuma nanti mungkin konsultasi lebih lanjut ya, dok ini bagaimana? Nggak apa-apa, sudah betul ya. Tapi kalau sekali-kali waktu mau ketemu saya kangen main ke Solo gitu. Pas mampir Solo, oh iya, Ibu Susilowati saya di Pati loh dok. Oh di Pati ya. Ini kemarin Pati sampai ke Semarang ya, nggak apa-apa ya. Iya. Kalau sekali waktu mau main ke Solo melihat sini apa ya? Oh nasi liwet Solo. Iya dok, ini banyak khasnya. Khasnya. Mungkin dok kita udah ada di penghujung acara nih dok ya. Mungkin nanti ada closing statement dulu dok untuk para penyintas dok. Closing statement. Ya oke. Makasih ya Dr. Yulia ya, ini penyintas autoimun dan sobat Muardi sekalian, bahwasanya Sjogren syndrome itu salah satu penyakit autoimun ya, salah satu penyakit autoimun. Dia mengenai berbagai macam organ. Khasnya adalah dia mengenai kelenjar air mata sama kelenjar ludah yang menyebabkan kekeringan, kering. Jadi makanya sindroma kering itu sindroma Sjogren itu ya. Ini bisa mengenai berbagai macam usia dan memang paling banyak di usia-usia 40 tahun ke atas terbanyaknya, tetapi semua bisa terkena, wanita lebih banyak. Tetapi apapun itu, baik Sjogren syndrome maupun yang autoimun jenis lain, sebaiknya bisa dikontrol ya. Yang terpenting adalah berbahagialah hindari stres. Itu yang sering saya sampaikan, dan tetap jaga kondisi, jaga fisik, jaga kesehatan karena pandemi Covid masih mengancam. Terutama untuk kita semua, tidak hanya penyintas tapi semuanya terkena ya. Vaksinasi tetap dijalankan, dan nanti kalau kapan autoimun boleh divaksin, nanti ada sesi yang lain atau bisa lihat di YouTube saya yang sudah lewat dulu kan ada saya membahas tentang vaksinasi pada autoimun untuk vaksinasi Covid maksudnya ya. Tidak apa-apa. Jadi berbahagialah hindari stres ya. Terima kasih Dr. Agus Joko atas ilmunya yang bermanfaat sekali. Nanti jika bagi sobat autoimun bisa
masuk ke komunitas autoimun, yaitu di WhatsApp dengan nomor 0852 8206 2239. Ya. Baik, nanti untuk hasil rekaman di live streaming ini bisa ditonton lagi di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Ya, jadi jangan lupa like, follow, subscribe, and share acara kami untuk keluarga semua. Ya, jadi terima kasih dokter. Iya. Ya, alhamdulillah acaranya sudah sampai jam berapa dok? 1 jam ya dok ya? Kita tidak terasa ya dok ya. Dan banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari masyarakat kita. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat untuk baik pasien maupun keluarga para penyintas autoimun. Ya, baik, kami tutup acara pada pagi hari ini. Saya sebagai host Dr. Yula Skarsari, spesialis penyakit dalam dengan narasumber Dr. Agus Joko dari bagian alergi imunologi. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.